Ada filosofi namanya Oke. GIGO. Garbage in, garbage out. Kalau kita ngajar aja dengan data sampah, maka AI-nya jadi goblok. Oke, ini yang perlu dicatat teman-teman semua. Akan banyak, sekitar 70% lapangan kerja akan hilang gara-gara adanya AI. But, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pemirsa Unhas TV dimanapun Anda berada? Senang sekali saya Iva Syarahman dapat kembali bersama Anda dalam program Unhas Pika. Pemirsa, pernahkah Anda mengikuti tren foto ala Ghibli menggunakan ChatGPT? Ini merupakan salah satu contoh sederhana dari kecerdasan buatan atau artificial intelligence yang kini semakin maju, bahkan sudah melampaui batasan-batasan yang dulu diberikan di awal kemunculannya. Nah, AI memang mempermudah kehidupan manusia, namun pertanyaannya, bagaimana dengan manusia? Ketika AI semakin pintar, apakah manusia akan tersingkirkan? Nah, di episode kali ini kita bakalan membahas tentang AI makin pintar, manusia makin tertantang. Bersama dengan narasumber kita, ada Guru Besar Bidang Kecerdasan Buatan Universitas Hasanuddin yang juga merupakan Ketua Departemen Teknik Informatika Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ada Profesor Dr. Insinyur Indra Bayu STMTM Busis IPM ASEAN Engineering. Wah, luar biasa ini, saya sampai berkali-kali menghafalkan gelarnya ya, hanya satu kata namanya, tapi gelarnya sangat panjang. Nah, Prof, sebagai pengantar dulu sebelum kita membahas tentang bagaimana tantangan AI ke depannya, mungkin bisa dijelaskan dulu, AI itu sebenarnya seperti apa sih? Seperti apa sebenarnya awal kemunculannya nih kecerdasan buatan, Prof? Ya, awal kemunculan AI itu, kalau guys kalian nonton filmnya ini deh, Limiting Games, ya. Itu yang main, kalau Anda ingat Dr. Strange. Tahu Dr. Strange? Saya belum pernah nonton kebetulan ini. Marvel superhero, Okay. Itu dia main di situ sebagai Alan Turing. Jadi sebenarnya ada Alan Turing, itu invent suatu algoritma sedemikian rupa untuk memecahkan kodenya Jerman. Memecahkan kode Jerman, dan dia memimik sedemikian rupa model otak manusia. Di otaknya ada Eva, ya, itu ada akson, ada synapse, ada dendrit, ya, sedemikian rupa sehingga Anda bisa melakukan komunikasi, ngomong seperti tadi, bereaksi terhadap api, jatuh cinta, dan so on. Itu dimimik dalam bentuk formula matematik ke dalam komputer, sehingga komputernya berpikir, rasional, bertindak layaknya just like manusia. Human. Jadi sebenarnya filosofi awalnya itu dari situ. Alan Turing adalah bapak kecerdasan buatan dunia. Dia yang pertama kali invent. Jadi memang tujuan awalnya ini diciptakan itu untuk apa sih sebenarnya, Pak? Awalnya untuk mengatasi pola, kan codingnya Jerman, sandinya Jerman susah untuk dipecahkan kan. Nah, kalau manusia yang mau pecahkan repot dong, pusing dong. Maka dia menciptakan semacam otak manusia yang tidak pakai capek, sedemikian rupa. Unlimited lah. Unlimited aksesnya, sehingga dia bisa break the code. Nah, akhirnya pikirlah, kalau dia bisa seperti ini dengan kita mengajarkan sesuatu, artinya ke depan dia bisa melakukan seperti layaknya manusia. Jadi deh AI yang seperti Jadi sekarang. saya dapat kata kuncinya itu dikembangkan berdasarkan karena keterbatasan manusia, bisa dikatakan seperti itu, Prof? Keterbatasan manusia karena manusia bisa lelah. Ya, itu tadi. Dan diciptakanlah ini dengan tujuan agar ada satu hal ini yang menyerupai manusia, tapi dia unlimited, ya, tidak ada pakai capek. Ada batasan tetap. Batasannya adalah ya dari prosesornya nanti, dari storage-nya. Ya, itu yang jadi batasan. Yang mana batasan itu sekarang makin lama makin hilang juga karena makin canggih alatnya. Itu yang menjadi juga menjadi fokus pembahasan kita juga pada kali ini, karena memang semakin berkembang ya, yang awalnya dikatakan dia tidak punya seni kreativitas, sekarang sudah bisa menciptakan filter. Nah, mungkin boleh diceritakan dulu, Prof, bagaimana perkembangan AI di 5 tahun terakhir lah. Super cepat, sangat super cepat. Yang biasanya perkembangan, kalau saya ingat dulu era begitu listrik masuk, itu perkembangannya linear deh. Kalau Anda baca statistiknya, dia perkembangannya linear. Perkembangan AI masuk, yang tadinya AI cuma dipakai untuk riset dan lain-lain, sekarang masuk ke bidang kehidupan kita, sifatnya eksponensial. Jadi langsung cepat naik. Langsung melejit, Sehingga prediksi tahun 2030 akan terjadi transformasi AI, mengalahkan transformasi revolusi industri dan sebelumnya, itu akan terjadi. So,
be surprised 2030 something's gonna happen. Oke, itu kan sekedar prediksi seperti itu ya, Prof. Apa kira-kira yang bakalan mendorong atau mendukung transformasi yang pesat itu atau juga akan menghambat? Kira-kira Kalau yang seperti mendukung itu. karena memang kebutuhan manusia, kebutuhan industri. Ingat, let's say I'm a businessman. Oke. Kalau saya businessman, terus saya meng-hire orang-orang, yang mana orang-orang itu saya bisa ganti dengan AI, dengan robot AI. Saya ganti dong. Kenapa? Saya ganti. Robot AI-nya nggak pakai protes, nggak pakai demonstrasi, nggak minta THR, nggak minta THR lah. Langsung laksanakan. Iya, nggak minta cuti, dan dia bisa kerja 24 jam. Oke. Kan sebagai bisnismen kan mau carinya profit ya. Betul. Terus, itu nggak benar itu namanya tidak berperi kemanusiaan ya. Ini namanya bisnis. Oke, yang paling menguntungkan ya tentu jalan Pasti itu yang akan diambil. ambil. Nah, buktinya sekarang di Cina, negara-negara maju kan sudah banyak. Betul. Mengganti manusia dengan AI itu. Iya. Iya. Kalau untuk yang menghambat sendiri kira-kira apa, Prof? Yang menghambat paling adalah kalau seandainya ada orang-orang yang regulasi-regulasi pemerintah ya, dalam konteks misalnya kalau AI semua nanti masyarakat kita kerja apa? Ya, Ini betul. masyarakat Banyak kita yang belum siap didapatkan untuk saat upgrade dan seterusnya. Kita bikin regulasi ya, itu paling yang bisa menghambat. Kalau ada pemerintah yang melakukan regulasi bahwa tidak boleh menggantikan seseorang dengan AI misalnya. Oke, so far kalau melihat di Indonesia sendiri, apakah welcome dengan Nggak jelas. persiapan? Masih nggak jelas seperti apa ini, Prof? Iya, Mungkin nggak boleh jelas. dijabarkan. Kayaknya masih pusing MBG deh, makan bersih-bersih. Makan Mau bersih disensor gratis. kayaknya. Nggak apa-apa, nggak usah disensor, masih fokus di Oke. situ kok. Oke. Jadi Indonesia belum nampak ya apakah Belum akan kelihatan. mensupport Iya. atau malah nanti akan justru membatasi Betul. transformasi. Prof Stella sendiri Wamen itu Oke. banyak bercakap tentang itu. Tapi kan sekedar di tatarannya kita aja, tidak turun membumi ke teman-teman di kabinet yang lain. Ya Prof Stella aja yang ngomong sendiri. Oke. Yang agak aware ya. Kesadaran itu Iya, ya. yang agak aware dengan bahaya itu. Yang lainnya nggak sadar tuh. Oke. Jadi menurut prediksi itu tadi ya 2030, 2030. sudah akan sangat begitu melejit. Nah, Iya. ini juga yang perlu diketahui bahwa sebenarnya Prof, AI itu katanya belajar dari manusia. Seperti apa penjelasannya itu, Prof? Lah, AI kan seperti bayi yang baru lahir. Oke. Terus kita memberikan data, kita ajarin, ini HP, ini gelas, ya kan? Ini apple, ini strawberry dan seterusnya. Ini mukanya Ade Iva, ini mukanya siapa dan seterusnya. Kita ngajarin dia bayi murni seperti itu. Tapi kelebihannya adalah otaknya, sinapsnya itu bisa jalan terus-menerus tidak pakai capek. Dan satu kali kita ajarin dia ingat terus. Sudah tersimpan nggak pakai lupa. selama-lamanya ya. Iya, itu aja bedanya. Makanya bahwa manusia yang mengajar AI betul. Dalam konteks ini adalah ada filosofi namanya GIGO. Garbage in, garbage out. Kalau kita ngajar dia dengan data sampah, maka AI-nya jadi goblok. Makanya nggak sembarang juga teknisi AI itu mengajarkan AI. Kita harus betul-betul perbaikin datanya, betul-betul in balance apa tidak, kita rapikan, nggak langsung main disedot aja seperti itu. Ya, oke. Jadi teknisinya juga mesti menyaring ya, memfilter apa yang kemudian menjadi data-data di AI. Betul. Nah, kemudian yang sering juga di fenomena di masyarakat yang mungkin secara tidak langsung ya banyak yang tidak menyadari kalau AI itu bisa membaca begitu keseharian kita ketika kita sering scroll ini, kemudian yang sering muncul itu seperti ini. Nah, sistem atau mekanisme sehingga seperti itu bagaimana, Prof? Lah kan dipasang di servernya, oke lah Instagram. Oke. Kan dipasang algoritma itu. Oke. Facebook. Apapun yang ada yang Anda pakai di sosial media, di mana pada saat Anda tertarik akan sesuatu, ya kan? Nggak perlu di-play. Anda lama aja menatapnya, itu sudah kelihatan algoritma bahwa dia interested dengan ini. Sehingga pada saat satu kali kita, apalagi kalau kita klik, and then wait, next. Semua produk-produk serupa muncul di gadget Anda. sering Iya, karena kan dipelajari. Makanya hati-hati. Nah, retailing apa itu namanya pengenalan pattern recognition, pengenalan pola dari user. Kalau usernya selalu klik ini, maka pasti yang paling muncul di gadgetnya Anda adalah hal yang paling Anda sering klik. Sederhana, sesimpel itu. Jadi polanya sudah dibaca. Pola Anda dibaca. Oke. Iya. Nah, ada juga sistem dalam AI atau artificial intelligence itu bernama machine learning dan deep learning. Bagaimana cara kerja ini dalam AI, Prof? Kalau sebenarnya filosofi yang paling sederhana untuk subset dari AI, di bawahnya ada machine learning. Machine learning itu kita masih ngoding full sendiri. Oke, masih manual seperti itu ya, Prof? Bukan manual, ngodingnya lebih kompleks dibanding deep learning yang sekarang sudah tools jadi banyak. Oke. Selain itu machine learning dia punya neural node di dalamnya itu lebih simple. Makanya
dia didesain untuk pattern recognition, pengenalan pola yang sederhana. Misal mengenal apel, mengenal wajah yang simpel-simpel dan seterusnya. Tapi kalau makin kompleks, ada kondisi melihat sudah masuk dalam konteks misalnya ada penghalang, ada pencahayaannya lebih kurang, ya. Terus misalnya agak silo tuh, misalnya ya, dan seterusnya. Maka deep learning mulai masuk. Nah, cuma kekurangannya deep learning, peningkatan dari machine learning itu sendiri, dia computational cost agak tinggi. Kenapa? Karena layer hiddennya di dalam seperti akson dendrite yang tadi, di otaknya kita itu makin banyak di dalam. Makanya dia makin cerdas, tapi jadi lebih lambat. Nah, seperti itu. Makanya subset AI, di dalamnya ada machine learning, di dalamnya lagi ada namanya deep learning. Di dalamnya lagi yang generative AI, yang ChatGPT yang Anda pakai itu. Nah, di bawahnya generative AI ada sekarang namanya agentic AI. Agentic AI. Agentic AI adalah kita tidak minta lagi, dia berpikir sendiri semuanya. Bahkan dia lihat Iva, Anda lagi galau ya? Saya putarin musik ya. Itu namanya agentic AI sudah. Agentic AI. Iya. Cara kerjanya dia seperti apa, Prof? Sama semua, cuma sekarang dia lebih pintar aja. Lebih banyak inputan sehingga dia rekam semua sifatnya kita, apa yang menjadi masalah. Anda lagi sad, Anda lagi bahagia, Anda lagi apa, dia bisa putar musik sesuai dengan kondisi hati. Misalnya. Jadi betul-betul sudah mengalahi ya peran manusia sebenarnya kalau dalam hal ini. Masih ada kok yang tidak. Masih ada ya. Nanti saya cerita nanti apa kita yang bahas lagi. Okay, Untuk big data sendiri atau bank data dari AI ini sendiri bagaimana? Big data kan adalah filosofi di mana semua database kita, database retailing, ya. Apa sih sekarang yang tidak big data? Anda Twitter, X, ya. Itu berapa per detik itu? Ya enggak? Ya. Instagram, TikTok, itu data semua kan. Nah, makanya kalau dikumpulkan semua namanya big data. Ya, mega data. Nah, big data ini, the new currency is not oil anymore, but the new currency is data. Artinya, kalau Anda tidak memanfaatkan data untuk menjadi sesuatu, maka Anda yang rugi. Itu derita lo. Makanya mega data dengan AI kalau dikawinkan menjadi sesuatu. Kita bisa mendapatkan filosofi-filosofi baru, hipotesis-hipotesis baru untuk mendukung kita punya decision support system yang biasanya di manajemen. Oke. Jadi perlu adanya juga memang kesadaran untuk memanfaatkannya, data itu sudah tersedia seperti itu. Ya, maaf nih mudahnya. Ini catat ya. Kalau Anda nggak paham AI, ya, Anda akan dilibas. Betul. Masa depan Anda akan dipakai. Serius ini. Tidak perlu jago ngoding, tapi paham filosofinya. Use this AI to help you. Itu aja prinsipnya. Iya. Pantas sekarang mungkin di beberapa waktu terakhir ketika AI ini sudah semakin tren ya, Prof. Sudah banyak kemudian ini diintegrasikan ke dalam pembelajaran dan lain sebagainya, itu sudah mulai disosialisasikan bagaimana kemudian kita hidup berdampingan dengan AI dalam kehidupan, Prof. Bagaimana tanggapannya tentang itu? Hidup berdampingan pasti. Kenapa? Misalnya begini. Sudah banyak AI yang vacuum cleaner. Itu kan AI itu. Dia bisa yang membersihkan sendiri ya, potong rumput, yang potong rumput ya. Itu sudah berdampingan sama kita. AI yang diintegrasi dengan kita punya coffee maker. Yang kalau kita bangun good morning, what do you want? Langsung saya pengen americano. Iya. Dengan less sugar atau apa. Dia bikinkan langsung. Ya. Terus misalnya terhubung langsung pada saat kita lagi ngomong sama mesin kopi dengan teknologi Internet of Things, mobil ngomong ke coffee maker langsung kasih tahu bos, ini bensin saya mau habis loh. Udah segitunya. Sudah sejauh itu ternyata. Iya. Dan di luar udah segitu. Dan lagi-lagi Indonesia belum. Ya masih ABG. Masih makan bergizi gratis. Masih belum ada tanda-tanda ya untuk bagaimana kemudian mensupport transformasi menuju hidup berdampingan dengan AI itu. Masih pusing dengan bahas-bahas itu aja sama bahas ijazah palsu. Oke. Ijazah palsu ya sudah bisa dideteksi dengan AI mungkin juga itu ya, Prof. Nggak perlu deteksi AI, itu gampang. Jelas, ya? Iya udah obvious. Oke. Nah, kemudian ini, Prof, yang paling banyak digunakan ini dalam kehidupan kita adalah itu tadi ChatGPT ya, yang tentunya mungkin sangat familiar di kalangan mahasiswa ya, yang untuk membantu dalam memudahkan pekerjaan atau tugas-tugas mungkin ya. Tapi di sisi lain meskipun dia memudahkan, itu juga ada resiko yang ditimbulkan, Prof. Bagaimana kemudian nanti mahasiswa ini menjadi ketergantungan atau semakin kehilangan daya kritisnya karena sudah bergantung pada nah bagaimana untuk mengatasi itu, Prof? Ya memang sudah segitu. Makanya literasi digital itu penting. Literasi digital kita,
tingkat literasi saja di Indonesia itu nomor 2 terbawah dunia. Cuma satu negara di bawahnya, Botswana. Bahkan Botswana sendiri Anda mungkin tidak pernah dengar. Iya. Nomor 2 dari bawah adalah Indonesia. Kenapa? Bahwa orang Indonesia itu secara kontekstual itu sudah malas membaca, malas mencari ilmu. Oke? Dan kalau mencari kayak YouTube apa sih, itu yang dicari hiburan, is not information. Seperti itu. Nah, jadi kalau gitu gimana untuk menghadapi itu supaya mereka tidak tergantung? Ya sudah susah kalau seandainya tidak ada intervensi dari pemerintah dan kebijakannya. Bahwa penggunaan TikTok harus dibatasi, dan termasuk isi-isi TikTok yang bisa beredar di Indonesia harusnya bisa diatasi, jangan yang aneh-aneh lah. Betul. Dan ada upaya yang bisa dilakukan untuk iya itu, dong. Prof. Seperti apa misalnya itu? Ya misalnya regulasi semua konten-konten TikTok yang tidak bermanfaat itu jangan masuk. Penggunaan ChatGPT dilimited, atau kalau mau lebih hebat lagi bikin DeepSeek-nya Cina. Yang mana itu DeepSeek di Cina itu memang didesain untuk membantu dalam proses akademik atau proses apa, dan kadang-kadang dia tidak dia desain sesuai dengan social culture-nya orang di sana misalnya. Jadi memang sudah waktunya Indonesia mulai membuat sendiri sih. Di framing seperti itu, dibatasi untuk akses-akses yang bisa. Haruslah, masa konten yang maaf tidak mendidik itu dibiarkan? Nah, yang goyang-goyang nggak jelas itu kan? Sepakat itu, Prof. Itulah. Oke, jadi memang perlu ada peran ya dari institusi atau lembaga terkait. Kalau dari pemerintah. Kalau dari kampus sendiri mungkin bisa membentuk apa untuk menyeleksi nih tugas-tugasnya, kira-kira mahasiswa ini berapa persen kampus itu gitu. Dengan ChatGPT bikin tugas. Tolong dong bikinkan saya tugas, judulnya ini 50 halaman, daftar pustakanya, kan bisa dibikin. Oke, kita bisa deteksi, ada sistem untuk mendeteksi itu juga. Tapi kan bisa lagi dibikin ChatGPT humanize this ChatGPT. Nah kan tidak bisa dideteksi lagi. Jadi solusinya tidak ada. Solusinya adalah bahwa Anda mahasiswanya yang harus mau. Nah, ada kata kunci nih untuk teman-teman dosen semua. Bagaimana supaya mahasiswanya mau? Ya dosennya juga harus ngasih contoh. Ya piye? Ya dosennya aja ngajarnya nggak jelas. Maaf nih teman-teman dosen, jangan tersinggung ya. Kalau tersinggung ya nggak apa-apa sih. Ya gimana coba? Datanya cuma kayak ini ya. Hari ini kita mengajar tentang ini ya. Nah ada pertanyaan apa? Tidak ada. Dosen should be inspired. Come on. Kalau dia tidak bisa menginspirasi mahasiswanya, bagaimana bisa? Iya. Ya kan? Makanya kayak maaf nih yang tersinggung, maaf teman-teman. Maaf ini pimpinan. Saya termasuk sekolah itu, saya kan sindir. Dalam konteks ngapain sih harus absen gitu? Nggak perlu lah. Kalau dia mau ikut kuliah saya, ikut aja. Ngapain dipaksa? Gitu kan? Di luar negeri mana ada absen? Absen kayak gitu. Kan nggak apa-apa. Yang penting dia bisa jawab ujian. Iya kan? Nah, terus saya juga bilang kalau seandainya memang dosennya tidak menarik, mengajarnya nggak jelas, menjengkelkan, bukan menjengkelkan, terlalu kasar, terlalu harsh itu, membosankan. Iya, mahasiswanya tidur lah. Mendingan tanya ChatGPT. Makanya dosen juga mulai sekarang adaptif dong. Ayolah. Iya. Ini build our soft skill juga mulai dalam. Nggak boleh dosen cuma memakai model konvensional yang ada. Anda juga harus berubah, adapt dengan generasi Z dengan generasi Alpha. Betul. Itulah. Iya. Jangan hanya menuntut supaya mahasiswanya harus begini, kemudian tidak ada role model yang dilihat. Tidak ada role model, dan ini kan sudah beda generasi, bos. Anda yang harus adapt dengan mereka. Betul. Nah, terkait dengan itu juga nih, Prof. Selain resiko ketergantungan itu yang bisa ditimbulkan, nah ini kan semakin canggihnya juga ini AI sudah bisa meniru suara, gambar dan sebagainya. Dan ini sangat-sangat beresiko tentunya. Bahkan sempat ada yang viral kemarin ketika Bapak Prabowo yang dibuatkan menggunakan ChatGPT itu. Nah, ini bagaimana caranya kemudian mengantisipasi hal ini, Prof? Gak bisa. Jangan dijawab dulu lebih banyak karena kita akan kembali di segmen berikutnya. Pemirsa tetap di Unhas Speak Up.
Ya pemirsa, masih di Unhas PK bersama Prof. Indra Bayu. Tentunya kita tadi sempat bahas bahwa belakangan ini kemudian AI itu bisa dimanfaatkan untuk merugikan manusia seperti yang saya sempat ceritakan tadi, Prof. Nah, bagaimana untuk mengantisipasi hal tersebut, Prof? Untuk antisipasi ya tadi itu, bagaimana meningkatkan pemawasan, awareness ya dari citizen, dari kita-kita semua ini, bahwa teknologi itu bukan cuma untuk dipakai sekedar to make you happy, but also to make you rich actually, ya kan? Yeah. Harusnya kan seperti itu. Okay. Nah, kadang-kadang juga cuma dipakai untuk hati-hati loh. Misalnya kayak aplikasi yang Ghibli misalnya ngasih masuk untuk jadi anime. Hati-hati loh, foto yang Anda masukkan itu memangnya itu bukan biometrik. Itu biometrik loh, dan itu bisa dipakai untuk deepfake juga ke depan. Iya, memang lucu ya, muka saya jadi anime gitu. Iya, tapi datamu kamu udah setor. Okay. Emangnya mereka mau bikinin sesuatu kamu kalau tidak ada reward back to them? There is no such freelance. Tidak ada makan siang gratis. MBG ada ya. Cuma maksud saya dalam konteks itu, ya pastilah dia mau bikinkan kamu gitu karena fotomu itu diambil sama mereka. Oke, menjadi biometrik. Iyalah. Jadi ya be aware aja, hati-hati. Dan itu saya kan sudah bilang, the new currency is data, is not oil anymore. Jadi memang untuk itu tidak ada mungkin upaya yang bisa dilakukan, Prof, untuk kan tadi untuk konten-konten itu bisa dibatasi yang masuk. Apakah untuk penggunaan itu tadi untuk memalsukan identitas satu data seseorang, apakah bisa dibatasi itu? Nggak bisa dibatasi, judul aja nggak bisa diatasi, apalagi yang gituan. Okay. Jadi harus memang pemerintah menyadarkan masyarakatnya, ya dari dinas-dinas pendidikan, dari dinas pemuda ya mulai menjalankan perannya lah. Oke, jadi tentunya membutuhkan peran juga dari instansi-instansi terkait ya, Prof. Dalam hal ini pemerintah. Dan memang tentunya tugasnya dia kok. Oke, terkait dengan ini, Prof, dengan semakin canggihnya AI ini kan semakin merambah termasuk ke dunia kerja. Nah, ini juga yang sempat juga sedikit tadi dibahas bagaimana kemudian peran-peran manusia dalam pekerjaan itu sudah perlahan digantikan oleh AI. Nah, bagaimana dengan hal itu, Prof? Apakah kemudian ke depannya ini bakal ada profesi-profesi yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi manusia dalam hal itu, Prof? Oke, boleh jelaskan. Ini yang perlu dicatat teman-teman semua. Akan banyak, sekitar 70% lapangan kerja akan hilang gara-gara adanya AI. But akan ada juga seporsi jumlah besar pekerjaan baru dengan adanya AI. Masalahnya, kita orang-orang Indonesia sudah berada di zona nyaman. Tidak mau lagi bergeser, tidak mau lagi belajar, betul? Betul. Nah, untuk bisa masuk ke zona baru, untuk bisa masuk ke proporsi pekerjaan yang baru itu, Anda harus belajar. Itu masalahnya. Dan kalau Anda sudah berada di zona nyaman, ya udah Anda masuk di 70% itu yang akan digantikan sama AI. Oke. Seperti itu. Di luar negeri mungkin sudah banyak. Sudah banyak terjadi seperti itu. Barista sudah robot. Yang bikin nasi goreng aja udah robot loh. Iya kan? Yang melayani bawa obat di rumah sakit apa semua kan sudah robot. Tidak ada lagi teller bank di sana, nggak ada. Nggak ada sama sekali hilang. Kita masih ada ya, masih manusiawi ya. Masih banyak tahu kalau di Indonesia. Tapi makin berkurang loh, makin berkurang juga. Ya. Customer service juga makin berkurang dengan adanya chatbot new generation. Akan banyak yang hilang. Tapi ingat ada proporsi kerja yang baru, ya, yang baru muncul dengan adanya AI. Itu juga menarik untuk dibahas. Apa itu proporsi banyak kerja itu, Prof? Ya itu orang yang mengontrol AI-nya. Oh, oke. Iya, orang yang mengontrol AI-nya dan pekerjaan-pekerjaan baru, misalnya I'm a designer. Tapi saya tetap memanfaatkan AI untuk membuat desainku lebih indah. Ingat, AI tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak punya empati. Dia bisa mendesain sesuatu, tapi nilai estetikanya tidak sama kalau manusia menciptakan. Saya cuma bantu AI untuk sebagai platform untuk membuat hasil saya lebih dahsyat misalnya. Seorang dokter mendiagnosa. Dengan support AI, maka AI membantu dia untuk memberikan saran-saran dan seterusnya. Siapa yang mendiagnosa? Apakah AI-nya? Bukan. AI cuma memberikan support. Yang memberikan hasil diagnosis adalah tetap dokternya. Nah, yang masalah kalau teman-teman dokternya tidak mau memanfaatkan AI, dia tetap mengandalkan dirinya saja sendiri. Seberapa hebat Anda dalam konteks Anda tidak capek. Betul tidak? Betul. Karena ada banyak pasien. Bahkan kakak saya ya, kebetulan kakak saya dokter ya. Itu kerja dari pagi sampai malam, jam 2 malam biasa baru pulang. Kalau ada AI yang kamu pakai, kamu udah akan capek segitu.
Sudah dirasakan pengalaman sendiri, pengalaman kakak sendiri ya dok. Makanya saya bilang ya, dengan AI mungkin kamu bekerja cukup 4 jam. Kenapa? Karena ada AI yang support. Gitu lah. Dan termasuk teknologi telemedicine ke depan lebih bagus lagi. Bahkan apalagi kalau metaverse sudah bagus, Deiva. Wah, keren sekali itu. Kan biasanya kalau di opname ada kan jadwal visite, ya. Kan nunggu dokternya datang, ya kan? Gimana kabar apa? Ya ngapain nunggu visite? Visitenya bisa jam 10 malam hari Minggu. Tiba-tiba muncul di sampingnya Anda dokternya. Gimana? Perasaanmu sekarang gimana? Ngobrol aja, ya dok saya lagi gini-gini. Dengan muncul 3 dimensinya gitu. Metaverse ya. Gimana dok? Langsung coba saya lihat dulu kamu punya semua dari sensor kelihatan semua kamu punya nih kan berapa EKG-nya, kadar oksigennya berapa, semua kelihatan. Nah, dokternya bisa lihat. Oh ya langsung suster tolong kasih ini deh, kasih ini cepat, padahal jam 10 malam loh. Tanpa harus dokternya datang langsung di tempat bukannya itu akan sangat membantu Pak Dokter. Sangat membantu. Nah itu dia, jadi use this AI to help you. Jangan menganggap AI sebagai musuh, tapi embrace them as your friend. Asing nggak? Betul, iya. Di samping dengan adanya bidang-bidang baru atau profesi baru yang muncul tadi itu dok, nah sempat tadi disinggung bahwa ada sisi-sisi di mana manusia itu tidak bisa tergantikan oleh AI. Ada banyak. Silahkan bagaimana penjelasannya itu dok? Pokoknya segala sesuatu yang menghubungkan dengan empati. Misal psikolog. Psikolog itu adalah profesi yang paling beruntung. Aman lah ya. Lah iya, Anda mau pakai AI untuk analisis jiwa, kan butuh gesture, melihat mimik, melihat perasaan, betul-betul pakai hati, empatinya terasa. Makanya teman-teman psikolog ini berbahagia nih, saya bilang begini. Zona aman ya. Iya. Terus misalnya teman-teman yang berhubungan dengan pekerjaan sosial, kan AI belum bisa. Termasuk dokter sebenarnya. Sebenarnya karena kita kan ada undang-undang bahwa yang boleh melakukan diagnosis itu kan dokter yang sudah punya lisensi kan, sebenarnya aman. Dosen juga sebenarnya aman. Tapi kalau dosennya, maaf teman-teman dosen yang masih manual, yang tidak inspiring ya AI yang akan ganti Anda. Mendingan dia ke Udacity, Coursera, ya, yang bisa memberikan mereka bantuan ilmu yang lebih dalam dibanding Anda ngomong-ngomong tidak jelas. Iya. Udah gitu pakai marah-marah pula kalau ketemu mahasiswa. Ngapain? Gitu. Jadi yang bersentuhan dengan empati itu tadi. Empati nggak akan digantikan. Intuisi. Terkait dengan kreativitas dan seni. Nah ini kan kemarin juga sempat menjadi bilang AI tidak mungkin menyentuh ranah itu, tapi sekarang sudah ada filter foto dan sebagainya. Nah bagaimana dengan hal itu, Prof? Termasuk sekarang coba Anda buka aplikasinya AI yang bikin musik misalnya. Apakah musiknya seindah ciptaan manusia? Kan tidak. Apa musiknya sudah bisa mengalahkan ciptaan Yovie Widianto? Kan tidak. Iya. Kenapa? Karena unsur intuisi, rasa itu nggak ada di AI. Dia cuma bisa menciptakan not-not yang dengan pola-pola tertentu, kedengaran indah bagi dia, tapi belum tentu indah bagi kita sebagai manusia kompleks ini. Masih keren Yovie Widianto lah. Seperti itu. Oke, di sisi lain kan yang berkembang seperti itu, Prof, yang tadi kita sebutkan orang yang mengendalikan AI itu tadi. Itu dia. Oke, nah bagaimana, apa kemudian mungkin yang bisa ditingkatkan untuk menjadi wadah bagi orang-orang yang sudah mau ini beralih atau bertransformasi menuju bidang itu seperti apa, Prof? Termasuk Anda. Termasuk Iva sendiri. Di Cina, tahun 2000, mulai tahun depan di Cina, anak-anak sejak kelas 6 SD harus belajar AI. Gila ya? Sejak kelas 6 SD. Kelas 6 SD. Kelas 6 SD harus belajar AI. Di Cina. Saking jatuhnya bahwa masa depan akan tergantikan dengan AI. Ya cuma itu memang jalannya. Untuk masuk ke tempat yang baru itu. Terus kami gimana, Prof? Iva gimana dong? Ya udah mulai belajar, tidak perlu belajar ngodingnya, tapi paham filosofinya yang could help you in Anda sastra misalnya, ya, in literature ya, literature. Ya membantu Anda dalam konteks memahami literatur di Arab misalnya yang dihasilkan oleh dengan sanad-sanad tertentu, bagaimana supaya AI bisa membuat divine sanad-sanad itu menjadi lebih valid dan seterusnya, ya kan? Sehingga kadar sohinya jadi lebih bagus. Itu kan asik. Iya, terus bagaimana Al-Quran itu kan bukan bahasa Arab seperti yang bahasa Arab yang sekarang. Betul. Itu kan ada nilainya tertentu. Dia seperti puisi kan. Bagaimana supaya makna-makna puisi itu dengan AI bisa diterjemahkan, kita dibantu juga menafsirkan ya.
Kalau ada menafsirkan, ada juga ustadz-ustadz, ulama-ulama dengan mazhab-mazhab yang sudah juga menafsirkan. Kan tidak apa-apa kita asisten juga dengan AI. Kalau menurut kamu gimana? Nggak apa-apa, supaya menambah wawasan kita. Namanya juga tafsir. Everybody can, right? Gitu, tidak ada salahnya. Tapi ya dalam konteks yang hebat itu nanti yang kayak sanad-sanad itu AI bisa tuh telusuri sampai ujung-ujungnya siapa ini. Bahkan nanti dia bisa lihat, oh ini nggak connect nih, kayaknya nggak sambung sanadnya ini. Gitu. Jadi itu tadi menjadi tantangan juga sebenarnya bagi manusia ya, ketika semakin AI semakin pintar, tantangannya adalah bagaimana kemudian kita mengintegrasikan AI itu dalam kehidupan. Iya. Jadi tidak mengikat pada bidang-bidang teknologi saja ya, semua bidang kehidupan manusia all aspect of our life will be included with AI. Apapun. Anda sebut deh, saya banyak meneliti di AI dan banyak project di AI. Anda sebut satu tentang bidang kehidupan, sosial, manajemen, pendidikan, hukum. Coba sebut satu, saya kasih senggol dengan AI. Saya tantang Anda. Tentang Anda mau apa? Palestina lah, Prof, sekarang. Masalah war, perang. Ya, perang. Bagaimana perang dengan AI? Kalau saya bilang sih, robot-robot AI untuk perang sekarang, kalau seandainya mau dimusnahkan suatu negara, cukup dikerahkan itu robot-robot Dogi, yang AI, yang presisi. Dia bisa nembak kepalanya Iva dari jarak 100 meter, presisi kena di sini. Kamu mau lawan dia dengan cara apa tuh? Ada itu. Cuma nggak pernah diturunkan aja. Dia disiapkan untuk nanti. Disiapkan untuk nanti. Sudah tahu rudal hipersoniknya Cina? Itu ada integrasi AI di dalamnya. Itu keren sekali tuh. Biar di jamming, biar kamu seandainya kapal selam itu sembunyi sampai di mana pun dia bisa dapat. Segila itu. Sudah ready, siap dioperasikan di Cina. Wah. Makanya Indonesia kalau kalau Indonesia mau macam-macam sama dua negara besar itu, mungkin dalam waktu 5 menit kita habis. Tapi kan dari sisi geopolitik kan nggak mungkin. Ya ngapain juga kita mau diserangkan, nggak mungkin. Apa salahnya kita gitu loh. Kita hanya menggambarkan tadi betapa sudah majunya ya AI. Betapa majunya teknologi militer bagi mereka. Kalau di Indonesia sendiri, Prof, bagaimana melihat di bidang robotik lah? Saya penasaran dengan itu, bagaimana di Indonesia? Kita robotics AI itu lebih ke lomba-lomba ya, lomba-lomba mahasiswa, lomba KCT dan lain-lain, RKI. Saya lihat adik-adik cuma itu masukkan bola, masih tahap-tahap situ sih. Belum ada yang betul-betul implementation untuk menjadi sesuatu. Saya lihat teman-teman saya juga yang di robot ya masih rata-rata ke situ. Belum ada yang bikin robot barista misalnya, robot nurse fungsional lah, yang fungsional betul-betul, masih lebih ke tahap lomba. Nah, terus kalau ditanya kenapa seperti itu, saya ngomong aja ya, nggak apa-apa ya. Ya, silakan, Prof. Maaf, dana yang kami dikasih untuk peneliti berapa sih? Bandingin aja dana yang dikasih di Malaysia. Dengan bobot yang sama, dengan beban yang sama, 1:5, bos. Kita disuruh membuat gelas, ya, dengan dana 1/5 dari dana Malaysia dengan gelas yang sama. Bagaimana cara kita bisa kalah? Itu baru Malaysia. Saya belum bicara Oxford, saya belum bicara MIT, saya belum bicara Nanyang University. Jadi bagaimana bisa kita sampai di situ? Ya udah nggak apa-apa, saya ngomong apa adanya aja. Terkait dengan dana ya, mungkin. Lah iyalah. Bagaimana caranya kita bisa bergerak? Belum lagi aturan dananya. Maaf, aturan dana di Indonesia. Kita kan harus meneliti, cukup menghasilkan outcome, prototipe, ya udah prototipenya. Jurnalnya udah. Ini kan periksa administrasi, udah bayar pajak belum? Come on. Apa-apa sudah. Iya, udah stres duluan kita. Wah, ada pajaknya ya. Oh ini harus kena PPh ya. Oh ini kena PPN ya. Lah, kita meneliti atau jadi orang keuangan? Ayo. Di luar nggak ada gitu deh. Nggak ada. Teman saya di Malaysia begitu dikasih duit, udah pokoknya kamu outcome-nya sekian. Saya nggak minta bukti pembayaranmu. Kau bayar pajak apa tidak? Di sini ada standar biaya umum. Kalau kamu kasih gaji uang saku orang sesuai dengan SBU tidak? Itu ada semua. Kapan lebih nggak boleh? Uang makan 35.000 sehari. Kapan lebih nggak boleh? Nggak boleh. Di Makassar tidak boleh sesama Makassar. Nanti di luar daerah baru boleh. Itu aturan-aturan itu ada. Sehingga kami peneliti lebih hafal itu dibanding penelitiannya kita. Waktunya habis mempelajari SOP-nya ya, Prof. Iya, dan kita dituntut hal yang sama bagaimana, Bos. Makanya saya minta pemerintah mulai sekarang jangan memaksa kami peneliti untuk mengurus yang begitu-gituan. Kami janji paper, kami janji jurnal Scopus, kami janji jurnal WOS, kami janji prototipe. Udah itu aja yang Anda tagih. Pusing kami kalau mau berurusan dengan keuangan. Iya kan? Nah, gitu. Jadi memang lingkungannya belum. Iya, udah duitnya sedikit, banyak pula ya bengeknya.
terkait dengan itu, kalau mungkin bisa diceritakan dari teknik informatika Unhas sendiri, bagaimana Prof menciptakan lingkungan pendidikan yang mendukung untuk itu? Kebetulan kalau di Fakultas Teknik, karena kita pernah dapat grant dari JICA, maka model pendidikannya kita itu menganut label-based education, which is, kayak sekarang saya punya anak bimbingan S3. Anak bimbingan S3 di bawahnya ada judul untuk anak S2, di bawahnya ada judul untuk anak S1. Mereka satu lab tiap hari. You can come to my workspace in my laboratory, you can see all the students S1, S2, S3 all together in one table and discussing their research. Seperti itu. Sehingga makanya kita percepatan terutama S3. S3 tuh saya punya bimbingan 2 tahun 3 bulan ada yang selesai. Nggak sampai waktunya. Kenapa? Karena dia disupport sama S2 dan S1 misalnya. Itu jadi saling link seperti itu. Kondusifnya adalah satu aja. Kenapa mereka sampai rela, mereka suka di situ? Saya membuat suasana kondisi seperti keluarga. Classroom, this is your second home. Ya, rumah pertamamu adalah yang ada bapak dan ibumu. This is your second home, yang saya jadi bapakmu. Oke. Yang kedua, setelah saya bilang begitu, saya kasih contoh. Ini karena kalau saya lagi tidak ada di sini, maka saya pasti ada di lab, adek. Saya menemani mereka, saya ngobrol sama mereka. I discuss with them. Saya jadi bapaknya di sana. Jadi teman-teman dosen, Anda mau berhasil S1, S2, S3-nya, mau menjadi seseorang, maka bapak, ibu harus stay di lab menjadi bapak dan ibu bagi mereka. Betul, jadi mendampingi betul dalam Iyalah. proses. Jangan selalu nuntut, anak-anak harus rajin, ente kemana? Anda rajin nggak? Ya, itu. Makanya lab itu ada supaya dosennya stay di situ. We are lecturers. Betul. Ya, kita bukan apa ya? Kalau lecturers kerjanya nggak pernah di kampus, nggak pernah di lab, bukan dosen dong. Gitu aja sih. Ya silakan yang tersinggung. Kalau di kampus pada saat jadwal mengajarnya saja. Iya, habis ngajar pulang. Lah, apaan? Bukan dosen itu. Kan di Dharma Perguruan Tinggi. Mengajar, penelitian dan pengabdian. Nah, penelitian dan pengabdian bisa jalan kalau stay di lab. Iya kan? Jangan disensor ini ya. Biar dosen yang lain tersinggung. Terkait dengan itu berarti di teknik informatika sendiri sudah berupaya untuk membangun atmosfer yang sangat kondusif untuk mahasiswanya tentunya. Mungkin boleh diceritakan sedikit yang lagi menjadi topik mahasiswa bimbingannya Prof itu sekarang apa? Everything. You name it. Anda mau tentang agriculture, we have. Anda mau tentang farming, peternakan, ada. Anda mau tentang kesehatan, we have. Dan tentunya ada korelasinya dengan informatika ya. Hubungannya dengan artificial intelligence. Khususnya. Sangat menarik sekali ya bincang-bincang pada hari ini. Mungkin sebagai closing statement Prof kepada pemirsa Unhas TV, bagaimana kemudian menanggapi atau memanfaatkan keberadaan artificial intelligence ini? Saya cuma mau teori evolusi Charles Darwin mengatakan begini. It is not the one that the most biggest species that will survive. Ya, buktinya dinosaurus mati kan? Segede apa itu dinosaurus? Mati kan? So it's not the biggest species. It's not also the most intelligent one that will survive. But because someday we will die. Charles Darwin, Albert Einstein, all of them die. But at least for now, who will survive is the one that you can adapt. Siapapun yang bisa beradaptasi dengan era yang ada sekarang, maka dia bisa survive. Anda mau survive? Adaptasi dong. Jadi singkat pada jelas ya closing statementnya bahwa kalau Anda mau survive beradaptasi tentunya. Jadi memang pemirsa AI ini memang diciptakan untuk membantu mempermudah atau menjangkau keterbatasan dari manusia itu sendiri, tapi ini tidak boleh menjadikan kita ketergantungan ya. Tentunya kita harus survive juga untuk beradaptasi. Bagaimana kita hidup berdampingan dengan AI, bagaimana kita membuat AI ini mempermudah kehidupan kita dalam dan bukan kita dikontrol sama AI. Bukan kita yang dikontrol sama AI ya, seperti itu pemirsa. Terima kasih banyak Prof sama-sama atas diskusinya pada hari ini. Terima kasih banyak juga kepada pemirsa Unhas TV yang selalu senantiasa menyaksikan Unhas Speak Up. Ikuti terus Unhas TV untuk mengakses program-program menarik lainnya. Saya Fasya Rahman mewakili kru yang bertugas pamit undur diri dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, bye-bye.